Kenapa kamu, kita sebagai orang Kristen gak boleh takut dengan setan? Karena kita punya juru selamat yang sejati, namanya Yesus Kristus. Yang kedua, karena kita makan babi. Kok Bang Mongol, apa hubungan makan setan, hubungan setan sama makan babi? Anda baca nggak di Alkitab Yesus mengusir setan di Gerasa? Setannya masuk ke mana? Setannya masuk ke mana? Yang masuk ke babi, setan masuk ke babi, dia yang mau atau Tuhan yang nyuruh? Dia yang ngomong, bos, ada babi, boleh nggak kita ke situ? Tuhan bilang, no masuk Jo. Berarti babi ada. Kita makan babi, kita makan gas kalau begitu. Jangan percaya kata orang-orang tertentu bahwa babi mengandung cacing kremi dan cacing pita yang dimasak pada 1000 derajat Fahrenheit, cacingnya hanya mati. Dia akan tetap hidup dan berevolusi. Tenang sayang, selama anak kunyah tuh babi, putus tuh cacing. Iya toh? Jadi dimasak dia nyanda mati, mardikunya mati. Orang peoma makan babi dari zaman Adam dan Hawa di Taman Eden, mati lama. Nah, Anda tahu saya orang Sangir, sayur favorit orang Sangir, orang dia bilang sayur gedis santang kepala ikan. Haleluya. Itu sayur gedi hijau dipakein santan, sayur bulu rebung. Santan pertama ditaruh kepala cakalang. Haleluya. Makan deng ubi, deng ingus malil dia bagi satu kali. Nggak ada orang Sangir mati gara-gara itu. Ingus itu enak karena sadiki bagaram. Yang kedua, buat anak muda, jangan jadi korban skincare. Ibadah gereja jam 10 ngana masih ada dengol. Nah, usah kecantikan zaman dulu lebih indah. Oma-oma Mongol dulu pakai bedak Fambo black, orang dia bilang di kaleng tuh. Dia sementara babada, adek, dia datang di black melayang, petang. Sabu apa dia nama? Bedak Marx. Apa? Mask. Ya begitulah ya. Maklum bahasa Inggris nggak nyampe. Badu bedak apa? Bedak FIFA. Muda nomor 1 sampai nomor 2, tua 3, 4 dan 5. Apalagi dia oma-oma plus ibu janda, dia pakai nomor 5. Merah sama dengan keracunan ikan DP muka. Tapi coba lihat, menikah sekali seumur hidup. Mongol di Jakarta janjian ketemu sama cewek cantik sekali. Dia kirim DP foto, kita bilang Pak Mami tamu kau yang akan nih perempuan. Janjian ketemu di mana? Senayan City. Anda bersyukur tinggal di Morowali Utara. Anda kalau tinggal di Jakarta dengan gaji 3 juta 4 juta, ginjal hilang probabilitas. Karena sekarang di Jakarta nggak ada cewek yang mau diajak pacaran di bawah Monas. Yang Monas nih? Hari gini Monas bang, pasti kerak telur sama teh botol. Sekarang standar anak DKI Jakarta pacarannya Senayan City, Plaza Indonesia, Pondok Indah, nyanda ada matahari di situ. Sayang, Anda masuk Senayan City, Ibu Bupati pasti tahu. Sebelah kiri Burberry, sebelah kanan Gucci, depan Bottega, samping Balenciaga. Hilang ginjal 1 baru dompet ngana tabli. Jadi Anda yang tinggal di Morowali bersyukur. Ini hari saya di perjalanan tidak melihat mall. Jadi Pak Manajer, ton tinggal di sini Jo. Biaya hidup lebih murah, masih boleh bawa pinjam di kiri kanan. Enggak katu. Saya kalau mau pulang Manado, saya sampai hari ini Pak Bupati saya nggak punya rumah di Manado. Saya tidak pernah terbesit untuk bikin rumah tuh saya tinggal di Manado. Bukan sombong Pak, bukan. Karena kalau Mongol bangun rumah di Manado, baru juga 1 bulan tinggal, pasti saudara mama masuk. So susah mau usir itu. So dia semua yang punya rumah itu. Jadi sama kayak kita yang menumpang Tuhannya sama. Karena dia pasti tinggal jodohin orang masih ada kamar 1 kosong. Tuhannya. Jadi beli rumah di luar. Dan saya udah dengar informasi di Morowali Utara ini banyak rumah yang boleh dijadikan sebagai tempat tinggal. Karena untuk tinggal di Morowali Utara ini keren. Pantainya luar biasa, mau bunuh diri boleh.
Tapi ingat, Tuhan kasih ke kita umur panjang, jangan kau akhiri dengan bunuh diri. Nyak masuk surga ya tuh paling masuk berita. Itu ada cookies potong-potong Jokong bagi-bagi. Tuh kasih yang mau sobat tunggu dari tadi biar cuma merasa DP mentega. Aduh, Mongol sebagai orang Manado apa yang enak di Manado? DP enak apa? Keberagaman budaya, saling menghormati antar agama. Jangan cek orang Manado itu kalau Natal sayang, nggak ada palsu dia pakai, original semua itu dia pakai. Jari 5 cincin 7. Bah gereja atau toja angkat tangan, padahal di gereja Gemim bingung kita. Saya lihat cincin. Bisa mau kalau sepulang gereja shalom, mesti lihat cincin. Pas tanggal 6 Januari semua antri di Pegadaian. itu dulu. Sekarang masih mar sosadiki dan sosadiki. Itulah Mongol bukan apa ya, Mongol jarang sekali pulang Manado karena ya itu tadi serba salah Pak tinggal di Manado. Kan kalau kita berdua manggung kan artis selalu fasilitas bisnis. Duduk di pesawat Garuda atau Batik Air bisnis. Lewat orang-orang Manado. Hidup sombong sekali kan. Ya kan kita emang disuruh duduk masuk duluan yang bisnis. Bukan orang sombong, memang sudah disiapkan itu. Jadi Mongol bilang sama manajemen, beli ekonomi jodang pulang. Dibeliin ekonomi. Duduk lewat. Dikasih yang so miskin dia. Jadi ngoni suruh kita duduk dan pilot. Di bisnis salah, di ekonomi salah. Ngoni mau kapan kita dipila-pila pesawat? Serba salah loh. Saya main film jadi bencong. Gereja marah. Pak Mongol kan hamba Tuhan, kenapa jadi bencong Pak? Pilih dong karakter-karakter yang memuliakan Tuhan. Susah Pak, salah Mario Dewanto, Chico Jericho, Vino Bastian, Herjunot Ali masih hidup. Susah kita mau sampai di situ. Tunggu dorang mati baru kita muncul. Jadi terima aja kita jadi bencong. Kalau nyandak setuju saya pulang tuh perpuluhan. Pak nyandak gampang loh Pak jadi bencong di film. Disuruh pakai sepatu 23 inci. Setengah mati mau baca lang darah Yesus mardoi somasole. Jadi santai Pak. Saya main sinetron aja, mohon maaf ya Pak. Jujur Anda cari di Google, di YouTube. Saya main sinetron pertama judulnya Naik Enak Turun Oga. Jadi apa Mongol? Jadi kuntilanak Pak. Nggak ada dialog Pak. Sutradaranya jam 11 malam Bang naik pohon Bang. Hah? Naik pohon. Atau ntar Mongol dialognya apa? Nggak usah dialog Bang. Abang cuman gitu deh. Di atas pohon itu kasihan. Sinetron yang lain Maija pengen ke Mekah. Ini adalah sinetron Muslim. Di sini diajarkan tentang nilai toleransi. Saya Kristen, diajak main di sinetron Muslim. Saya datang ke lokasi, saya nanya ini judulnya apa nanti Pak? Babi ngepet, mau langsung mundur. Pasti kita yang jadi babi ini. Karena saya yang Kristen Pak. Nggak mungkin teman-teman Aldi Tahir yang jadi babi, pasti Mongol. Kita bilangnya Tuhan Yesus ya babi kemaling kita ini. Mongol tanya sama saudara, maksudnya gimana Pak? Oh dia tenang aja Ngol, kamu nggak usah khawatir. Yang jadi siluman babi Preti Asmara almarhumah. Oh jadi Preti Asmara jadi siluman babi. Mongol semulai tenang. Oh, bukan kita jadi babi berarti. Aldi Tahir, oh dia jadi babi ngepetnya Ngol. So Aldi Tahir jadi babi ngepet, Preti Asmara almarhumah jadi siluman babi. Berarti kan Mongol so nggak mungkin jadi babi. Mongol tanya Pak Om Emil almarhum, lah terus Mongol jadi apa Om? Ngana gendong babi. Anda kalau nggak percaya pulang dari sini buka Google cari judul Maija pengen ke Mekah episode babi ngepet. Saya gendong babi, babinya original. Jangan ngoni pikir babi dari Serofom asli sayang. Dia berak di situ, dia kincing di situ.
Sutradara Bataria, oke ngol, gendong ya Tuhan, belum bacebo di babi pak. Orang tanya kenapa Mongol ambil, karena saya sehari dibayar 30 juta, jangankan satu babi, satu kandang le kita gendong. Mau apa le? Ya toh, hasil dari main sinetron Maija pengen ke Mekah, saya bisa beli mobil Ferrari warna gold, cash tidak hutang. Coba nih cek artis yang lain, kredit plus endorse, kita cash belinya. Orang bang bilang, bang kredit aja setahun, nggak bisa, karena kekristenan melarang kita berhutang. Roma 13. Oh jadi bang Mongol nggak ngutang? Nggak, minjem boleh. Kenapa minjem boleh? Ulangan 28, sebab engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Jadi boleh bah pinjam, ini boleh bah utang. Jadi santai pak, nggak usah stres. Iya toh. Apalagi tadi di bandara Pak Mongol bafoto, di bafoto baru habis ambil tai hidung. Kita mau marah, dia so begini akang ya, kita pe baju kena tai hidungnya. Karena kita lihat dia ambil tai hidung, dia gulung. Kita nintau dia buang ke mana, jangan-jangan dia dapat titip. Itu tadi kita di bandara. Karena memang cuma Indonesia ambil tai hidung begitu. Di luar negeri diambil, dia buang begini, itu gulung. Kenapa pak digulung? Enak ngol, becek kering lo Mongol. Ya. Buat teman-teman PNS yang hadir hari ini, ingin diberkati, apa yang perlu Anda lakukan? Kerja dengan integritas tinggi. Jangan korupsi, jangan malas, jangan baku-baku harap. Anda mampu lakukan, Anda nggak mampu ajak bersama, karena dua lebih enak daripada satu. Jangan cari muka Pak Bupati, lakukan aja, nanti Tuhan yang berkati. Iya kan? Lewat Pak Bupati no. Orang yang rajin pasti akan dapat apresiasi dari kepalamu. Iya dong, Tuhan bisa Pak Bupati, dia kasih yang rajin, kasih jadi kepala dinas. Kalau orang malas suruh belajar kepada semut. Nongan apa cerita jodeng bivi. Sampai Tuhan datang, Anda akan mengerti dia bilang apa. Baca cerita dengan bivi sama dengan baca cerita orang pongo. Mongol pernah baca cerita dari orang pongo, kita yang stres. Ya, kita lebar ya, Aduh, itu orang pongo santai. Saya berdoa semoga Morowali dan Morowali Utara bisa punya bandara, boleh pesawat Garuda besar masuk. Kenapa? Karena dua kabupaten ini layak menjadi tempat untuk pariwisata. Banyak pemandangan alam yang keren. Yang penting SDM-nya ditingkatkan Pak Bupati. Anak-anak muda disuruh kursus bahasa Inggris. Jangan sampai ketemu bule dia hahaha. Saya sama Billy ke Amerika Kak Jacqueline. Udah dapat visa 5 tahun. Senengnya bisa ke Amerika. Nyampe di Amerika stres, Mongol mau pipis. Kenapa Mongol stres? Urinoir di Amerika ikut tinggi orang Amerika. No, dia DP tinggi 180, kita 165, nyatiki dia di atas ini. Jadi pas kita mau pipis, Tuhan masa kita mau balumpa-balumpa? Tuhan nih. Kita sampai bilang orang Amerika, sediakan tempat pipis buat orang Asia. Tuh orang kasih yang 160, masa kaki satu di atas. Orang bule ke Indonesia juga siksa di Bali. Urinoir ukuran Indonesia, jadi dia kicing begini. Karena kalau nyanda tak lewat di lantai tuh pipis. Bardos. Aduh. Besok mau berangkat lagi mau ke Amerika. Saya nggak akan pernah ke Times Square. Orang banyak datang tapi nggak ada toilet tuh daerah. Times Square nggak ada toilet umum. Anda kalau mau pipis harus beli dulu di Starbucks. $40, 600.000. Baru dia kasih DP nomor, kok nggak buka nutup pintu. 600.000. Indonesia 2.000 ngana masih mengeluh.
Di Amerika DP tisu sayang tipis sekali. Di sini tebel ngeluh. Tak ganti di daun pisang. Saya dulu pernah ikut pramuka Pak untuk bisa jambore nasional di Cibubur. Seluruh sesanger perkemahan di Tahuna. Kita mendaki gunung, nggak ada toilet. Bagiannya gali tanah. Pas mau bacebo, ya mana air? Pakai daun pisang terpaksa. 11 lembar kita susung. Kita gosok tarabe. Daun pisangnya robek. Ya Tuhan, tak bilang, betul kan? Indo. Banyak orang Indonesia begitu, AMBK itu. Bukan dia bilang. Kelakuan orang Indonesia apa-apa dia cium. Sudah justru lama. Ini siapa mau tambah? Ibu selfie siapa mau tambah ini? Ambil anggaran mana? Oh berarti APBD tambahan Kang. Tunggu doran tanda tangan, Tuhan datang baru keluar tuh doi. Jadi santai. Buat para hamba Tuhan yang di Morowali, Morowali Utara, saya bangga Anda ada di sini. Doa Anda membuat Morowali Utara menjadi salah satu kabupaten yang luar biasa. Para anak-anak Tuhan, teman-teman gereja yang hadir malam hari ini, yang selalu mendoakan Morowali Utara, upah Anda besar di sorga. Nanti ambil pas pulang. Mar kalau ingai, kagak susah sampai di sorga, ya DP kertas tak tinggal. Sudah jona apa benting somaso. Buat cowok-cowok yang hadir hari ini, Anda punya cewek, punya istri, jangan dipukul. Dia tulang rusukmu, bukan tulang kakimu. Sadiki-sadiki nganaskop. Sayangi istrimu, diambil dari tulang rusukmu, kecuali dia tulang kaki. Jangan pukul. Buat istri yang sering disakiti suami, lapor polisi. Karena 170 351 8 tahun itu di dalam sayang. Masa normal karuannya normal. Oh di dalam laki-laki semua sayang. Aduh, 6 tahun di dalam aku dapatin cowok terus kaki-kaki pulang belok. Keluar sinetron dari Morowali, suamiku bersuami. Jangan. Kalau perlu Morowali Utara kosongkan rutan, kosongkan LP, biar Morowali menjadi kabupaten yang luar biasa diberkati Tuhan. Tidak ada kriminalitas di Morowali Utara. Amin. Karena semua anak-anak Morowali Utara adalah anak-anak takut akan Tuhan. Saya pernah masuk penjara Bapak Ibu. 2007 kita pebos bermain QQ. Hah, malaikat saya bilang iya betul itu. Kita pebos bermain QQ di lokasi syuting. Mongol lagi ngelab, apa bahasa sini ngelab, apa? Lagi ngegodain figuran. Tahu-tahu dipanggil, ngol, dipanggil bos. Mongol ke atas, siapa bos? Duduk akang, kita mau pikincing. Duduk, dia mau kencing. Namanya juga kita ini karyawan, bos yang nyuruh. Mongol bilang, tapi bos kitanya ada doi, ada modal itu kita taruh. Duduk Jo, sedikit kita mau pikincing. Mongol duduk, set. Pas Mongol lihat Q7 bos. Kalau 7 orang Q7 itu udah paling tinggi. Bunyi goceng, gua nggak mau kalah. Goceng. Mongol menang Pak. Baru mau ditarik bunyi, jangan bergerak. Ya Pak belum. Belum Pak, baru mau ambil. Belum. Tapi Anda tahu apa yang terjadi? Saya dibawa tetap ke Polsek Jagakarsa. Saat itu Kapolseknya adalah Kompol Roy Kelangi. Sekarang beliau udah Irjen Pol. Akabri angkatan 1994. Beliau orang Manado. Kita tahu mati Pak beliau. Jadi Mongol langsung bilang pasti kita bebas ini. Pas datang Pak Kapolsek. Ya tumbus beta. Tumbus sampai Cipinang Pak. Kita kira dia mesti bebas, dia giling kotek begininya lepas ngana. Tumbus Cipinang Pak.
Nyampe di Cipinang, Mongol stres, oh Tuhan ini pasti kita dong pukul. Ternyata tidak teman-teman. Berita hoaks kalau bilang di penjara orang digebukin, di polisi orang digebukin, tidak ada itu hoaks. Kita dimasyarakatkan, diberi hak yang layak di dalam rutan. Jadi kalau orang bilang, ngol kalau masa penjara petugas dia pukul, itu berita bohong. Jangan dipercaya. Kita di dalam diperlakukan sebagai manusia biasa, tetapi yang namanya kesalahan tetap harus kita tanggung akibatnya. Sidang DPRT no? Sidang Pak. Kita berdoa, Tuhan kita kayaknya bermain, bos ada si duduk. Masa kita masuk Tuhan? Nyampe di rutan kelas 1 Cipinang, ternyata itu penjara baru 3 minggu diresmikan. Belum ada kegiatan kerohanian umat Kristen. Dan di saat kita mengajukan ibadah gereja pertama Kristen di rutan kelas 1 Cipinang, pihak rutan ngomong bikin kepengurusan. Saya jadi ketua pertama gereja rutan kelas 1 Cipinang. Ternyata Tuhan suruh masuk ke dalam cuman bangun gereja. Gereja jadi, alat musik lengkap, kursi dapat, Mongol vonis bebas. Ternyata salah satu rahasia saya bisa jadi artis adalah masuk penjara. Anda ingin sukses seperti Mongol? Masuk aja dulu. Jangan. Sama juga kalau Anda pakai motor, jangan lupa pakai helm, jangan pakai topi. Pakai helm karena diprogramkan pemerintah. Itu materinya solihun. Helm supaya kita tidak mengalami cedera parah di kepala, karena kepala kita ada otak. Kalau Anda sudah tidak pakai helm, berarti Anda sudah tidak punya otak. Bagaimana menjadi warga negara yang baik kalau otaknya hilang? Kalau saya mah otaknya stres. Ada lagi berobat jalan, semulai sembuh marja kambu pas abis doi. Yang paling terakhir nggak usah lama, 1 jam lebih do Tuhan Yesus ya. Ini 70 tambah 40 120. Ibu selfie datang kamar, dia pakai tangan, Tuhan Yesus memberkati, makasih buat pelayanannya, pulang. Tapi kan kebahagiaan Mongol bisa menghibur teman-teman di Morowali Utara. Terima kasih nih buat mama papa, buat saudara-saudara yang undang Mongol, buat Pak Bupati dan Ibu. Wih cantik sekali Ibu. Ibunya pakai bedak aja so cantik begitu. Tanpa bedak kecantikannya alami. Pak Bupati ketik masih muda, selisih 3 tahun dengan Mongol. Awet muda tahun 2, usia 40, martabatnya baru 28. Ya tuh Pak Bupati santai, dia nggak ribet, karena dia tahu aku berkarya bersama Tuhan pasti bisa membangun Morowali Utara menjadi kabupaten yang bagus, diberkati. Hari ini ulang tahun keberapa? Ketiga. Morowali udah 11 tahun ya Pak ya. Keren sayang. Nanti kalau kita diberkati mau jadi penduduk sini, boleh jadi bupati le kita ya kan? Ya nanti kalau Mongol bikin jadi bupati Morowali, saya akan Morowali Utara pertama saya akan bikin bioskop di tengah laut. Kita bangun di gedung, mau nipi ke sana bajalang. Bagaimana Bang Mongol bisa berjalan? Tanya Pak Tuhan di mana tongkat Nabi Musa. Sudah Junya Salam kasihan biapung sampai karas doa ini. Tuhan berdosa. Lebih bagus makan biapong daripada brenebon, karena brenebon mengingatkan sebuah dusta yang diberkati. Iya tuh betul tuh. Kacang merah itu kacang yang membuat kita ingat Tuhan nih berdosa, berdusta, tapi tetap diberkati, hak kesulungan tetap diberi kepada seorang pembohong. Jadi boleh berdusta, bolehnya enggak? Boleh nggak berdusta? Boleh nggak berbohong? Ini boleh, ini boleh. Nih anak-anak muda yang diberkati Tuhan, mereka berani berkata tidak terhadap yang namanya dosa. Ya karena luar biasa. Jika Mongol hafal ngunipi muka, pasti akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Cari calon suami yang jangan dia sibuk dengan six pack. Sekarang banyak laki-laki tiap hari dokter jajim, babar berbalbel, lama-lama dia babelok. Semua pulang Oni, pergilah dengan selamat dan jangan berbuat dosa lagi. Sama dia Mongol. Saya ini paling terakhir. Saya seorang duda Bapak Ibu.
Saya adalah seorang suami yang gagal mempertahankan rumah tangga dengan seorang putri yang saat ini berusia 14 tahun. Anakku perempuan akan masuk SMA Taruna Nusantara karena dia bercita-cita ingin jadi seorang jenderal. Istri saya sama-sama Manado, tapi dari Amurang, dari Minahasa Selatan. Kami berdua, beliau singers di gereja, kami menikah di Jakarta Pusat di Raden Saleh, mempertahankan rumah tangga selama 4 tahun. Akhirnya tidak bisa bertahan lama karena mama mantu menceraikan kami berdua. Jadi perceraian kami berdua bukan karena berselingkuh atau tidak bertanggung jawabnya, enggak, mama mantu. Karena mama mantu mau ke Israel, dia suruh kita yang bayar tukar tiket. Lah saat itu saya belum artis, masih kerja di Pasar Baru. Mama mantu datang, Ron, mami dan papi soba daftar di Pak Gilbert mau ke Israel. Ngana bayar akang $4.000 nih, tak Tuhan 4.000. Ini kita pegaji cuma 4 juta, dari mana mau kumpul? Mertua langsung nambah gini, ngana memang laki-lakinya bertanggung jawab. Cerai kami berdua. Sekarang saya jadi artis, duit banyak. Saya ajak mami, Mi, kenapa kita dapat berkat? Ada 4 tiket bisnis kelas ke Israel. Jadi mau berangkat mami, kita, adik dan mbak. Ngarijo, kita so daftar semua. Mami Mongol nanya, ke Israel mau baku dapat dengan siapa? Mau langsung, bener juga ya. Ke Israel kita mau ketemu siapa? Simon Petrus so mati, Herodes, Pontius Pilatus, Imam Kayafas so mati, 12 murid, 70 murid, 120 semua so menghadap Tuhan. Bunda Maria so di sorga, Tuhan Yesus so di sorga. Lah kita ke Israel ketemu siapa? Kita ke Israel cuma suruh makan Peter Fish, ikan Petrus. Sana di muka hotel ada tuh ada ikan di situ, mau dimakan juga itu gratis. Ada yang bilang, ngol biar orang ke Laut Mati untuk mempercantik kulit. Sayang, itu Laut Mati itu garam semua, bukan jadi cantik ngana, jadi belang ngana pe kuli. Jadi sampai hari ini saya belum pernah ke Israel, Pak. Maitua so pindah, so kawin dia. Tidak apa tahu kita jadi artis, dia mau babale. Barasa rupa sapa alam rupa pancepon dape lagi demi kau dan si buah hati. Terpaksa telah pergilah dengan selamat dan jangan berbuat dosa lagi. 6 bulan tiap hari dia datang, tetap mau dengan kasih, pergilah dengan selamat. Lama-lama kan pasti udah dia datang tiap hari ada. Mau doa Tuhan, kalimat apa biar dia nggak balik? Tuhan kasih kalimat Yohanes Pembaptis. Dia muncul di muka Mongol langsung bilang, hai engkau keturunan ular beludak, enyah dari hadapanku. Akhirnya sonya baku balik tunduan. Dia sopi sayang beta langsung nyanyi Faya Kondios my darling. Siapa suruh ngana setinggal? Coba ngana setia mendampingi suamimu, begini ngana yang mendapatkan kesuksesan. Ferrari ngana yang pakai, sekarang ngana pergi. Bye bye beb. Mudah-mudahan di sini ada sama dengan Mongol ya. Kita akan memberikan persembahan yang kedua kepada petugas persembahan, semoga yang kedua ya Pak Bupati, apa di Pesedap di Morowali Utara. Ibadah masih pakai pundi. Di Jakarta pakai kris. Kon dia batasi paling rendah 25.000. Pecolok babunyi, ya ternyata cuma mau pencet 5.000. Di sini masih deng koin, tapi kalau persembahan koin dapat tahu, yang naruh koin pasti tabrakan bunyi. 500 deh Kang. Masih ada, tapi nggak di sini. Terima kasih. Ini bunga hidup. Oh plastik, Tuhan Yesus, tak kira hidup. Ini adalah karya. Ini kalau di Jakarta UMKM ini bisa dijual ini Pak. Belum lagi tadi hujan. Sekarang so berhenti pas Mongol stand up. Dan Mongol turun dia ujang ulang. Berarti Mongol lo yang berdosa.
Sudah Jo, terima kasih udah mengundang Mongol, sudah menjemput Mongol di bandara. Besok saya akan kembali lagi ke Jakarta karena sudah ada kegiatan lanjutan. Tetapi kalau memang Tuhan berkenan nanti dapat undang ulang pasti akan ke sini. Ya tuh, siapa tahu yo ketemu lagi tuh kon dapat nyonya orang Morowali Utara ya tuh. Ya amin. Siapa sebelah sana sanang sini marah. Sakit hati ngoni be. Sudah Jo, yang penting semuanya diberkati Tuhan. Buat Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati bersama istri, Ketua DPRD Kabupaten, seluruh jajarannya, anggota-anggota DPRD Kabupaten, para kepala dinas, asisten, semua juga diberkati Tuhan. Dan semua jemaat yang hadir hari ini maupun yang ngedenger ini suara, semua diberkati Tuhan. Amin. Saya Mongol, terima kasih, shalom, selamat malam. Terima kasih. Ini siapa yang mau tambah Bu Selfie langsung hilang. Kemana dia? Cari amplop coklat Jo.